حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه ونصلي ونسلم على حبيبنا وقدوتنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla di kesempatan yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita melanjutkan istiqomah mempelajari qawaidun nahwi, kaidah-kaidah nahwu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam mempelajari kaidah-kaidah nahwu ini. Baik, di pertemuan sebelumnya kita memulai dari awal bagian kedua dari buku Mukhtarat, yang mana bagian kedua dari buku Mukhtarat adalah qawaidun nahwi, kaidah-kaidah nahwu. Kita mulai dari muqaddimah. Di muqaddimah ada beberapa pembahasan. Yang sudah kita sampaikan adalah pengenalan ilmu nahwu, pembahasan inti dalam ilmu nahwu. Pembahasan inti ilmu nahwu ada 3. Tujuan mempelajari ilmu nahwu ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui kedudukan kata dalam kalimat. Ini kata jadi fa'il, ini kata jadi mubtada, jadi khobar, atau dalam istilah bahasa Indonesia SPOK. Ada kata yang jadi subjek, ada yang kata yang jadi predikat atau objek keterangan waktu. Dalam bahasa Arab pun ternyata juga ada. Nah, untuk mengetahui kedudukan kata dalam kalimat itu menggunakan kaidah nahwu. Kedua, tujuan mempelajari ilmu nahwu adalah untuk mengetahui perubahan harokat akhir, dibaca dhammah kah, dibaca fathah kah, atau dibaca kasrah. Yang ketiga, untuk mengetahui cara mengi'rab kata yang ada dalam kalimat, seperti fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu mufradun. Ini cara mengi'rab. Kemudian setelah selesai mengenalkan ilmu nahwu, dikenalkan yang namanya jumlatun, yang mana jumlatun ini adalah susunan kata yang mempunyai arti sempurna. Dari pengertian jumlah harus memenuhi 2 kriteria. Yang pertama, Pak, susunan kata. Yang namanya jumlah harus susunan kata, enggak boleh hanya satu kata. Sedikitnya jumlah itu tersusun dari 2 kata. Yang kedua, maknanya harus jelas. Orang yang mendengarkan paham ketika sudah berhenti itu kalimat. Orang yang mendengarkan tidak menunggu kalimat kata yang lain. Itu patokan susunan kata itu jelas. Kemudian jumlah terbagi menjadi 2, ada jumlatun ismiyatun dan ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah yang didahului isim dan jumlah fi'liyah adalah yang didahului fi'il kata kerja. Ini yang kemarin kita bahas. Untuk pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas syibhul jumlah, dan jika masih ada waktu kita akan melanjutkan mengenal i'rab. Halaman 55, Pak. Ya, halaman 55, dan insyaallah nanti kalau masih ada waktu dilanjutkan halaman 56. Di situ B
Syibhul jumlati ialah ungkapan yang tersusun dari dhorof dan majrur atau jar dan majrur. Dhorof di situ ada keterangannya, kata keterangan tempat atau keterangan waktu dhorof. Baik. Dhorof adalah ungkapan atau juga susunan dua kata, dan ada dua bentuk dhorof. Kok dhorof ya apa? Syibhul jumlah, afan. Syibhul jumlati. Ungkapan atau susunan kata yang tersusun dari dzarfun ditambah majrurun atau bentuk yang kedua dari dzaraf adalah susunan ungkapan yang tersusun dari harfu jarrin ditambah majrurun. Ungkapan yang tersusun dari dhorof dan majrur atau jar, huruf jar dan majrur. Kita akan membahas yang pertama dulu. Syibhul jumlah yang tersusun dari dhorof dan majrur. Kita harus paham dulu apa itu dhorof. Di buku Mukhtarat dijelaskan yang namanya dhorof adalah kata keterangan waktu atau keterangan tempat. Contohnya apa? Seperti keterangan apa, Pak? Keterangan waktu. Ba'da, sesudah. Qabla. Napa artosipun qabla? Sebelum. Contoh yang lain, ba'da sudah, qabla. Keterangan tempat, fauqa, tahta. Sini saya kasihkan contoh. Ini diantara contoh-contoh dhorof. Ba'da setelah, qabla sebelum, fauqa di atas, tahta di bawah. Yang dua di atas keterangan apa? Keterangan waktu. Sebelum dan sesudah, keterangan waktu. Fauqa dan tahta keterangan tempat. Dan masih ada lagi contoh-contoh dhorof yang lain. Nah, kemudian apa itu yang dimaksud majrur? Yang dimaksud majrur di sini adalah isim yang terletak setelah dhorof, atau intinya majrur itu adalah isim. Majrur, yang dimaksud majrur di sini adalah isim yang terletak setelah dhorof. Isim apa aja terserah, yang penting
isim. Yang penting isim, entah yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda, sifat, keterangan waktu, kan? Nah, kita tambahkan di sini ba'da adz-dzuhri. Jadinya artinya apa, Pak? Ba'da dzuhri, setelah zuhur, qabla asri, qabla asri, qabla sebelum asar. Al-asri adalah waktu asar, sebelum asar. Fauqa, ini kita habis saja ini. Fauqa asy-syajarati. Fauqa atasipun, di atas, asy-syajarati pohon, di atas pohon. Tadi contoh berikutnya adalah tahta, di bawah. Kita tambahkan tahta al-maktabi. Tahtal maktabi. Apa artinya al-maktabi, Pak? Meja. Nah, yang di sini bagian kanan ini adalah apa? Dzarfun. Kata keterangan tempat, ini tempat. Dan di sini kata keterangan waktu. Yang bagian kiri, kata yang bagian kiri disebut dengan majrur, yaitu isim yang terletak setelah dzaraf. Ini yang dimaksud majrur, isim apa aja yang terletak dzaraf. Nah, kalau sudah tersusun dzaraf dengan majrur, ini disebut dengan sibhul jumlah. Sibhul jumlati. Kalau sudah terbentuk dzaraf dengan majrur atau dzaraf dengan isim, biar mudah di sini kita ganti aja ismun boleh. Ya. Maka itu akan membentuk yang namanya sibhul jumlah. Nah, ba'da dzuhri itu namanya sibhul jumlah. Qabla al-asri namanya sibhul jumlah. Fauqas syajarati namanya sibhul jumlah. Tahtal maktabi namanya sibhul jumlah. Kenapa disebut sibhul jumlah? Karena tersusun dari keterangan entah waktu atau tempat, dan tersusun dari isim setelahnya atau disebut dengan majrur. Ya. Kalau dibentuk dalam kalimat seperti apa? Dalam sebuah ayat, wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Wa fauqa, wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Wa, napa artosipun wa? Dan fauqa. Napa fauqa? Ini Pak, tadi fauqa
di atas, kulli setiap, di niku termasuk asmaul khamsah. Abu, aku, hamu, fu, zu. Cuman di sini majrur. Karena majrur tanda jarnya dengan ya. Setiap yang mempunyai ilmu ada yang lebih tahu, alim, ada yang lebih ngerti. Dan di atas segala yang memiliki ilmu ada yang lebih mengetahui. Di sini yang disebut dhorof yang mana, Pak? Contoh yang dijadikan dhorof. Napa? Fauqa kulli. Nah, ini yang disebut apaan ya? Bukan dhorof. Yang disebut sibul jumlah. Nah, sibhul jumlah. Yang disebut dengan sibhul jumlah adalah fauqa kulli. Dua kata ini. Kenapa dua kata ini disebut dengan sibhul jumlah? Karena tersusun dari dzarfun, keterangan tempat, dan tersusun dari isim yang setelahnya. Contoh yang lain, azuruka ba'da dzuhri. Zara Muhammadun abahu ba'da adzuhri. Zara artosipun zara mengunjungi. Muhammad abahu ayahnya. Muhammad mengunjungi ayahnya ba'da dzuhri setelah zuhur. Yang dijadikan syibhul jumlah, contoh syibhul jumlah adalah apa? Ba'da dzuhri. Ini disebut dengan syibhul jumlah. Kenapa disebut syibhul jumlah? Karena tersusun dari dzaraf ba'da, keterangan waktu ba'da. Tersusun dari keterangan dzaraf, keterangan waktu dengan isim yang setelahnya disebut dengan majrur. Ini al-zuhri disebut dengan majrur. Apa tadi majrur, Pak? Isim yang terletak setelah dzaraf. Ribon, ada pertanyaan? Apa? Pemilik atau yang memiliki. Termasuk al-asmaul khamsah yang kelima. Abu, aku, hamu, fu, dzu. Asmaul khamsah yang kelima. Dan di atas setiap yang memiliki ilmu ada yang lebih tahu. Ada yang lain pertanyaan? Kalau gitu simbol jumlah itu dalam suatu jumlah itu kedudukannya sebagai apa? Adapun kedudukan belum dibahas sekarang. Nanti dibahas di waktunya. Sekarang kita fokus hanya mengenal apa sih sibhul jumlah dan bentuknya sibhul jumlah. Adapun kedudukan atau i'rab belum kita bahas. Yang lain? Berapa? Mana? Ba'da zuhri. Naam. Oh ini
Apakah ini isim yang setelah ba'da atau yang selainnya? Apakah selalu pakai alif lam? Bebas. Bisa menggunakan alif lam, bisa juga tidak. Jenengan ini dihilangkan nggak apa-apa. Ba'da zuhrin boleh. Ba'da zuhri atau ba'da zuhrin. Fauqa syajarati atau fauqa syajaratin. Kalau alif lamnya dihilangkan, tambahkan tanwin. Berapa, Pak? Oh. Baik, ini bentuk pertama syibhul jumlah. Yaitu yang pertama adalah syibhul jumlah yang tersusun dari dzaraf, kata keterangan tempat atau waktu, dan ditambahkan majrur, maksudnya isim yang terletak setelah dzaraf. Bagus. Bentuk dzaraf yang kedua adalah yang tersusun dari harfu jarrin ditambah majrur. Pengertian majrur di sini sama persis dengan yang di atasnya. Cuman kalau yang di sini isim yang terletak setelah dzaraf, di sini nanti isim yang terletak setelah huruf jar. Maka saya katakan majrur di sini saya sebut dengan isim saja, tidak apa-apa. Ya. Sehingga untuk bentuk yang kedua ini tersusun dari harfu jarrin atau isim yang setelah huruf jar. Dan ini yang paling banyak dibandingkan yang pertama. Nah, yang paling banyak syibhul jumlah itu tersusun dari harfu jarrin dengan isim yang setelahnya. Harfu jarrin apa saja, Pak? Huruf-huruf jar. Ada min, ada ila, ada ala, ada fi, an, ka, bi, atau li. Ini diantara huruf-huruf jar. Min artinya apa? Dari, ila apa? Ke, ala di atas, fi di dalam atau cukup diartikan di, an dari, hampir mirip. Walaupun nanti kalau dijelaskan dengan bahasa Arab berbeda. Ka seperti, bi dengan, li milik. Ini diantara huruf-huruf jar. Dan otomatis jika ada huruf jar pasti setelahnya ismun. Kenapa, Pak? Kok kalau ada huruf jar setelahnya pasti ismun, isim? Karena huruf jar adalah alamat tanda ciri khusus isim. Ada huruf jar otomatis setelahnya ismun karena dia tanda khusus isim. Ini di dalam surat Anas banyak, coba. Qul a'udzu bi rabbin nasi.
Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, bi, dengan Rabbi. Napa Rabb? Rabb, Tuhan. An-nasi, manusia. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada atau dengan Rabb manusia. Mana susunan yang tersusun dari huruf jar dan isim yang setelahnya, Pak? Bi Rabbi. Tersusun dari bi yang artinya dengan ditambahkan Rabbi. Bi-nya adalah harfu jarrin. Rabbinya yang dimaksud dengan majrurun atau ismun yang terletak setelah harfu jarrin. Ini tersusun dari harfu jarrin bi dengan majrurnya isim yang terletak setelah harfu jarrin bi. Kalau sudah tersusun dari harfu jarrin dengan isim yang setelahnya, maka bi Rabbi disebut dengan sibhul jumlah sibhul jumlati. Ya. Ini contoh sibhul jumlah. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Enten bener, Pak? Sibul sebelah mboten iki. Pripun? Malikin nas pendek ya. Malikin nas pendek. Artosipun Malikin nas adalah raja manusia. Raja manusia. Apakah dia dhorof, Pak? Tidak. Tidak menunjukkan keterangan tempat, tidak menunjukkan keterangan waktu. Berarti bukan dhorof. Huruf jar mboten, bukan huruf jar. Kalau ini bukan dhorof, bukan huruf jar pula, maka dua kata ini bukan sibul jumlah. Malikin nas, ila hinnas, tidak ada. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Ada enggak sibul jumlahnya, Pak? Ada? Enten mboten? Enten nggih? Yang mana itu, Pak? Min syarri. Ini namanya sibul jumlati. Kenapa min syarri disebut sibul jumlah? Tersusun dari huruf jar dan majrur. Isim yang setelahnya ini disebut dengan majrur. Min syarri adalah sibul jumlah. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yuwaswisu
fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi artosipun yang, yuwaswisu membisikkan, fi ke dalam, suduri dada-dada, annasi manusia. Enten boten sibhul jumlah napa? Fi suduri. Ini namanya sibhul jumlah yang tersusun dari huruf jar dengan majrurnya. Tersusun dari huruf jar, fi huruf jar, sudur disebut majrurnya, isim yang dijarkan setelahnya. Minal jinnati wan nas. Minal jinnah, min dari al jinnah, jin dan manusia. Enten mboten sibul jumlah, yaitu minal jinnah. Naam, ini minal jinnah adalah sibhul jumlah karena dia tersusun dari harfu jarrin min, huruf jar min, dengan isim yang setelahnya atau majrurnya. Kalau dalam buku di situ belum tersusun dalam bentuk kalimat, Pak. Di situ contohnya adalah fauqas syajarati, di atas pohon. Di atas pohon. Tadi sudah itu di atas pohon ya. Kemudian qabla zuhri, sebelum zuhur. Tadi juga sudah. Fil manzil artosipun, fi artinya di dalam, al manzil artinya manzil. Napa? Tempat, rumah. Al-manzil artinya rumah. Rumah itu bahasa Arabnya bisa manzilun, bisa baitun, bisa darun. Itu namanya rumah. Bahasa Arabnya ada beberapa bentuk. Kalau fil manzil ini sibul jumlah yang tersusun dari huruf jar dan majrur. Huruf jarnya apa? Fi. Majrurnya yang mana? Al-manzil. Kemudian alal maktabi, di atas meja. Ini sibul jumlah yang tersusun dari huruf jar ala dengan majrur, yang disebut majrurnya adalah al-maktabi, itu disebut majrur, yaitu isim yang terletak setelah huruf jar, alal maktabi. Dan ini belum disusun dalam bentuk kalimat, Pak ya. Yang contoh-contoh sibhul jumlah belum disusun dalam bentuk kalimat yang sempurna. Atau biar tambah paham, kita latihan menentukan sibhul jumlah yang ada dalam kalimat, Pak. Dalam ta'awud,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ada enggak syibhul jumlahnya? Ada berapa? Dua. Yang pertama billahi. Masya Allah. Ini syibhul jumlah yang tersusun dari harfu jarrin, huruf jar dan isim. Isim yang setelahnya. Yang kedua mana syibhul jumlahnya? Minasyaitani. Masya Allah. Minasyaitani. Ini syibhul jumlah yang kedua. Sama tersusun dari huruf jar dan isim yang setelahnya. Contoh basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enten boten syibhul jumlah? Enten? Yang mana, Pak? Bismi. Naam. Ini syibhul jumlah yang tersusun dari harfu jarrin. Apa huruf jarnya? Bi, dengan, dan majrurnya isim yang setelahnya yaitu ismi. Ini kalau dipisah gini, Pak. Bi ditambahkan ismi, nama, dengan nama Allah. Ismun, nama. Cuman ketika ismi disambung dengan ba, alifnya dihilangkan menjadi bismi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Enten betul? Enten betul? Yang mana, Pak? Yang lillahi. Rabbnya tidak ya, karena kalau syibhul jumlah kan cuma dua kata ya, cuma dua kata. Dzaraf dengan majrurnya atau huruf jar dengan majrurnya. Di sini syibhul jumlahnya adalah lillah, tersusun dari huruf jar li ditambahkan dengan Allah. Ya. Allah kalau disambung dengan huruf jar li menjadi seperti ini, lillahi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Enten mboten? Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat yang berikutnya, enten mboten? Tidak ada. Ya, enggak ada, cuma dua kata. Ini bukan dzaraf, bukan huruf jar pula. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Enten betul? Yang menguasai hari pembalasan. Enten betul, Pak? Enggak ada ya? Tidak ada. Ya. Maliki Yaumiddin tidak ada. Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Iyyaka artosipun hanya kepadamu kami menyembah, beribadah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ada huruf jarnya Pak? Enggak ada. Ada dzarafnya Pak? Keterangan waktu atau keterangan tempat? Enten-enten? Tidak ada. Di sini apa? Iyyaka adalah dhamir, kata ganti. Iyyaka kata ganti dhamir, bukan dzaraf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Enten mboten? Kosong nggih? Enggak ada sibul jumlahnya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Enten mboten? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirat jalannya alladzina orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Enten mboten? Syibhul jumlahnya enten mboten? Enggak ada. Ada enggak? Alaihim. Di sini tersusun dari huruf jar ala ditambahkan him. Him itu apa? Mereka, dhamir, kata ganti ya. Kata ganti berarti ini kan isim Pak nggih? Isim. Kalau sudah tersusun dengan huruf jar dan isim berarti membentuk yang namanya syibhul jumlah. Cuman di sini alifnya diganti ya menjadi alaihim. Sehingga alaihim ini adalah syibhul jumlah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Kalau ayat yang setelahnya ada satu Pak, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ghairi bukan atau bukan jalannya gitu ya. Ghairi bukan jalannya al-maghdub, orang-orang yang dimurkai. Waladhdallin dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Enten mboten Pak? Sama nggih? Sini sama persis ini. Ini namanya syibhul jumlah. Baik, ini untuk pertemuan kali ini kita membahas mengenal yang namanya syibhul jumlah, yaitu ungkapan yang tersusun dari huruf jar dan majrurnya atau tersusun dari dzaraf dan majrurnya.
Nah, ini nanti kalau kita sudah memasuki kaidah nahwu, sudah memasuki pembahasan seperti khobar, seperti naat, hal, ini kita butuh yang mengenal yang namanya sibhul jumlah. Karena khobar itu ada beberapa macam, diantaranya adalah sibhul jumlah. Kita terangkan sekarang, nanti ketika sudah memasuki khobarnya, kita enggak menerangkan ulang apa itu sibhul jumlah, tapi yang diterangkan kok bisa jadi khobar, cara ngi'rabnya gimana sibhul jumlah itu. Nah, sebelum memasuki kaidah nahwu, dikenalkan dulu yang namanya sibhul jumlah. Dan insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita membahas halaman 56, yaitu i'rab. Kemudian diloncati langsung halaman 60, mengenal isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Kembali lagi ke halaman 58. Kalau saya memang mengajarnya pakai buku ini enggak urut Pak, nggih. Saya loncati. Ini dulu yang kita bahas, insya Allah. Kita akan melanjutkan di pertemuan berikutnya membahas i'rab, mengenal apa itu i'rab dan macam-macamnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.